husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini yang paling cepat membawa orang masuk ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan lagi, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasun nar? Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka? Para sahabat juga diam karena mereka menghormati Nabi SAW dan mereka juga mau dengar informasi yang valid dari Nabi. Ya, ini keutamaan juga didapatkan bagi orang yang akhlak yang baik. Mereka akan bersama dengan Nabi SAW atau sangat dekat dengan Nabi SAW, istananya di surga nanti. Jadi bukan hanya sekedar memberatkan timbangan amal sebab masuk surga, tapi juga kita bisa dekat dengan Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya di antara kalian dariku atau padaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Baik, sekarang kita akan masuk ke syarah seperti biasa, penjelasan sekaligus kita tutup bahasan kita, tapi ini sedikit panjang penjelasannya. Memang akhlak ini, akhlak yang mulia, ibu-ibu sekalian, adalah bagian daripada agama kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang ciri khasnya Nabi Muhammad SAW. Beliau menonjol sekali di sisi ininya, akhlaknya. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Hai Muhammad, sesungguhnya kau benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Hai Muhammad, kalau kau keras, kau kasar, ya, maka mereka semua akan pergi dari sisimu. Nabi Muhammad SAW ini punya akhlak yang luar biasa, yang sulit sekali untuk kita terapkan, kecuali kita memang niat ingin menjadi orang-orang beriman. Karena pemaaf terhadap orang yang jahat sama beliau, dermawan terhadap orang yang kasar sama beliau. Kita kan kalau maafin orang yang datang, minta maaf, dia merengek-merengek, mungkin kita masih lebih gampang memaafin. Nabi Muhammad SAW bukan itu levelnya. Levelnya di atas itu. Udah disakitin, ya, dengan kondisi kasar beliau maafin. Itu kan levelnya luar biasa itu. Ya. Bagaimana pada saat beliau sedang membagi-bagi harta rampasan perang di lokasi Hunain setelah pembebasan kota Mekah, itu ada orang-orang yang datang terus mendorong beliau dan mendesak beliau sampai beliau terdorong dan jubah beliau tergantung di salah satu dahan pohon. Dan orang terus saja minta dengan kasarnya. Lalu kata Nabi SAW, tenanglah hai para manusia. Kembalikan dulu jubahku, karena sudah jatuh, nanti tersingkap badan. Dan apapun yang Allah berikan kepadaku, maka aku akan berikan pada kalian. Dan setelah itu pun, setelah aku kasih pun, kalian tidak akan temukan aku termasuk orang yang bakhil ataupun pengecut. Setelah ini pun aku kasih kalian dan kalian masih minta, aku masih punya, aku akan kasih. Salah satu ciri Nabi Muhammad SAW adalah, beliau tidak pernah menolak siapapun yang minta. Ini level tertinggi dalam kedermawanan. Itu luar biasa gitu. Jadi setiap ada orang datang minta, Nabi tidak pernah tolak. Dia berusaha memberikan, walaupun tentunya kita tahu biasanya kalau orang itu berulang-ulang minta, kadang-kadang ada godaan syaitan, ini orang nggak tahu diri, minta terus, apalah segala macam. Tapi itu bukan sifat orang mukmin. Bagi dia berikan kepada orang yang sama minta atau orang lain, sama saja. Intinya kan dia bersedekah. Cuma syaitan mengelabui kita seakan-akan kok orang-orang ini aja sih. Dan terus kita mau cari manusia baru. Kan yang ini sudah sama saja. Kita bantu orang yang sama atau kita bantu orang lain, intinya kita bersedekah. Kan gitu. Jadi kita lihat kepada esensinya ini, tujuannya dan target utamanya adalah kita bersedekah. Sudah selesai, cukup itu saja. Nah level ini luar biasa nih. Susah untuk atau tidak pernah menolak orang yang minta. Dan itulah disebutkan oleh hadits Jabir, sahabat Nabi yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Sampai pernah dalam majelis beliau ada orang datang minta. Nabi SAW baru dapat berapa banyak keranjang-keranjang isinya kurma yang baru dipanen dan sangat ranum. Itu buat Nabi. Nabi bisa nikmatin, apalagi beliau banyak keluarganya. Beliau bisa taruh di setiap rumahnya misalnya. Tapi beliau begitu dikasih, ada orang datang minta dikasih. Dan Nabi itu sifatnya kalau kasih bukan kasih sekilo, sebutir, sekeranjang suruh bawa pergi. Udah. Jadi kita itu kalau mau kasih dan ibu kalau mau lihat bagaimana maksimal balasan Allah, coba buat kejutan buat diri kita sendiri deh. Kasih orang yang kita belum pernah kasih sebelumnya. Coba aja gitu ya. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, antara ibu sama Allah. Nanti ibu akan lihat kejutan juga yang datang luar biasa. Selama kita perhitungan di jalan Allah, Allah juga perhitungan dengan kita. Begitu sabda Nabi SAW kepada Asma radhiyallahu anha, la tuqi fayukillahu alaik. Jangan kau perhitungan maka Allah juga perhitungan denganmu, gitu kan? Jadi Nabi SAW kasih sampai habis semuanya, ternyata masih ada minta. Terus wajah Nabi jadi murung karena nggak punya sesuatu lagi yang mau dikasih. Saking cintanya beliau dengan sifat kedermawanan itu. Maka pada saat itu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak bebankan Anda di atas kemampuan Anda. Maksudnya kita sudah saksikan sendiri Anda kasih orang nggak nanggung-nanggung, ini kasihnya luar biasa sampai habis. Nabi pun tidak cicipin satu buah kurma pun dari yang dikasih sama orang-orang itu. Maka Nabi SAW diam. Nabi nggak respon Umar.
Ali bin Abi Thalib, kebetulan ada sebelah Nabi, korek kantongnya ditemukan ada 3 dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sisa uang saya. Silakan Anda berikan kepada siapa yang Anda inginkan. Langsung Nabi berubah jadi senyum. Dan beliau mengatakan, bihadza umirtu, dengan inilah aku diperintahkan. Jadi kan sifat luar biasa ini. Jadi memberi kepada orang pun, walaupun orang kasar pada beliau, memaafkan pada orang-orang yang memang justru menyakiti. Nah, semua itu levelnya luar biasa. Nah, kalau kita bisa terapi diri kita dan membiasakan ya, training maksud saya, lebih tepatnya training diri kita untuk bisa mencapai level-level yang lebih tertinggi dari sebuah akhlak itu sangat bagus. Karena kalau kita targetnya misalnya mau lulus dengan angka 10, kita semua mungkin pernah sekolah, misal contoh angka 10 tertinggi. Kalau kita targetnya angka 10, maka kalau kita tidak dapat 10 minimal kita ada 8 atau 9. Tapi kalau angka yang kita kejar angka lulus, misalnya angka lulus 6, angka lulus, kita bisa dapat 6, bisa dapat 5, bisa nggak lulus. Kalau saya begitu dulu pada saat kuliah, sekolah, target saya adalah harus nilai tertinggi. Sehingga saya tidak jauh dari nilai itu. Nah seperti itulah kurang lebih. Kalau kita targetnya adalah cari akhlak yang terbaik, ya tingkat tertinggi dalam kedermawanan, dalam masalah sholat malam, dalam masalah zikir, dan kita akan ada, kalau tidak sampai target 100 di angka 110-nya, kita minimal akan dekat di situ. Baik, ditanya kepada Nabi SAW, atau Nabi SAW sempat bertanya, ya, kepada para sahabat, atadruna ma akthar yudkhilun nasul jannah? Apakah kalian tahu amalan apa yang paling banyak dan cepat membawa orang masuk ke dalam surga? Maka sahabat terdiam, karena ini Nabi nanya. Sebenarnya Nabi nanya ini, Nabi tahu, cuma Nabi ingin tahu responnya para sahabat. Nah adabnya juga, para sahabat biasanya kalau sudah seperti ini, mereka diam atau mereka hanya mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Walaupun mereka tahu, mereka tidak mau mendahului Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, taqwallahi wa husnal khuluq. 2 hal yang paling banyak membawa orang masuk dalam surga dan sangat cepat, takwa kepada Allah, selalu patuh. Allah perintahkan, kerjakan, mau wajib atau sunnah, dia nggak milah-milah. Allah larang, haram dan makruh ditinggalkan, selesai. Ya, itu takwa. Makin ibu fokus kepada semua perintah Allah tanpa memilah wajib atau sunnah, semua cepat dikerjakan semampunya, dan yang haram dan makruh pun ditinggalkan. Kayak minum berdiri, makan sambil jalan, itu kan makruh hukumnya. Nanti ibu tidak dosa kalau ibu lakukan, tapi mengurangi sebenarnya bisa kalau kita tinggalkan, kita berpahala. Maka itu semua dijaga. Kemudian yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Ini yang paling cepat membawa orang masuk ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan lagi, atadruna ma aktsaru yudkhilun nasun nar? Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam neraka? Para sahabat juga diam karena mereka menghormati Nabi SAW dan mereka juga mau dengar informasi yang valid dari Nabi. Maka kata Nabi SAW, al-fammu wal-farj. Yang paling banyak membawa orang masuk neraka dan sangat cepat, mulutnya sama kemaluannya. Ya, lisannya itu. Kalau dia ngomong sembarangan, kasar, menghina orang. Kadang-kadang subhanallah ujian ini datang pada orang justru yang Allah kasih jabatan, Allah kasih harta, Allah kasih kelebihan fisik. Kita harus seperti padi, kan begitu bahasa pepatah kita ya. Jadilah seperti padi, makin berisi, makin berisi, makin menunduk, kan gitu. Ya kalau kita punya kelebihan fisik, ibu-ibu sekalian punya kelebihan harta, punya jabatan, maka kita bukan gunakan justru untuk sombong. Nabi SAW justru tawadhu, makin merendah, bukan menghinakan diri ya, tetapi dia tidak menunggangi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan beliau itu justru untuk yang menindas orang lain dan seterusnya. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Dan kita sudah tentu bisa jabarkan tentang masalah husnul khuluq, akhlak baik ya. Wajah berseri, selalu sibuk dengan kebaikan, menahan diri dari menyakiti manusia dan seterusnya lah. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sambil mengatakan, alaika bi husnul khuluq. Kamu harus menjaga akhlak yang baik. Abu Hurairah sempat bertanya kembali kepada Nabi SAW mengatakan, wa ma husnul khuluq? Apa itu akhlak yang baik ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, tasilu man qata'ak. Engkau justru menyambung tali persaudaraan dan silaturahim dengan orang yang sengaja memutusmu. Nah ini level tertinggi dalam silaturahim. Kalau kita sering datang ke rumah keluarga kita yang memang dasarnya juga baik sama kita, ya, sering datang kepada kita, sering berbagi hadiah terus kita balas, itu normal saja ya. Tapi justru kalau ada keluarga yang putus hubungan, tidak pernah hubungin kita, tidak pernah mau tahu keadaan kita, tapi kita tetap silaturahim dengan mereka. Kita coba datang pada saat kita memang ada peluang datang. Kalau dia sakit kita jenguk, misalnya kalau dia butuh bantuan kita bantu. Nah ini justru puncak daripada akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan justru kau menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutusmu. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Walaupun dia belum minta maaf. Udahlah, sudah saya maafin karena Allah. Berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga level tertinggi dalam pemaafan. Saya tadi sudah kasih contoh itu, kalau ada orang yang datang ngerengek-ngerengek minta sama kita maaf, mungkin masih umum kita memaafin. Tapi kalau orang yang tidak mau minta maaf, tapi di situ kita hadir justru memaafkan dia.
Ini puncak daripada akhlak yang mulia yang bisa memberatkan timbangan pada hari kiamat. Dan yang ketiga, wa tu'ti man haramak, dan engkau memberi orang yang enggan memberi kepadamu. Jangan karena tetangga tidak pernah kirim makanan, dia tidak tahu diri, itu nggak pernah kirim makanan, saya juga nggak usah ngirim. Kan? Jangan balas keburukan orang dengan keburukan. Kita pun sering kirim makanan ke tetangga tapi dia tidak pernah balas, nggak masalah. Kita dapat pahala kok. Nggak usah berharap pada saat piring kita dikirim kosong kembali lalu kita ngomel-ngomel. Orang ini tidak tahu, masa tidak tahu diri, masa piringnya dikirim kosong, udah tiap hari saya kirim. Berarti ibu cuma butuh pujian dia. Pujian dia cuma sepanjang lidahnya, sering kita sampaikan, tidak ada manfaatnya. Biarkan kita terus berbuat baik, walaupun orang tidak membalasnya. Kita tidak butuh balasan dari manusia. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi tentang perintah Nabi SAW kepada Abu Hurairah untuk berakhlak baik. Lalu Nabi SAW jelaskan bagaimana puncak daripada akhlak yang baik. Menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutus, memaafkan orang yang berbuat zalim, dan juga bagaimana kita memberi dengan orang yang malas memberi atau enggan memberi kepada kita. Hadis selanjutnya, hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, Inna rajula la yudrika bihusnil khuluqi darajat as-sa'imi as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang, ya, saya ulangi hadisnya, Inna rajula la yudriku bihusnil khuluqi darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang dengan akhlak yang baik akan memperoleh nanti pada hari kiamat derajatnya orang yang rutin puasa dan rutin sholat malam. Mungkin dia tidak rutin sholat malam, dia tidak rutin puasa sunnah. Kalau wajib kita tidak bahas, ya, karena itu sudah kewajiban. Tapi dia memiliki akhlak yang baik, santun, ramah, dan segala macam, maka dia akan mencapai nanti derajat di surga, justru derajatnya orang-orang yang banyak puasa dan juga sholat malam, karena akhlaknya yang baik. Apalagi kalau sudah digabung, sudah akhlaknya baik, kemudian dia juga suka sholat malam, dia suka puasa, suka sedekah, itu luar biasa. Udah sulit untuk digambarkan bagaimana nanti derajatnya di surga. Dan pada saat kita sedang singgung derajat di surga, ibu-ibu sekalian, coba renungi baik-baik ya. Saya sempat duduk merenung tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada kata-kata surga, umumnya Allah tambah dengan khalidina fiha, artinya kekal selama di dalamnya. Ini kalau kita renungi dengan kacamata iman, ya, kacamata ini tanda kutip ya. Di sini kita harus pikirkan baik-baik. Yang saya sempat berpikir dan merenungi dan akhirnya menjadi cambuk buat saya untuk harus selalu saya jaga kebaikan-kebaikan itu, karena khalidina fiha, kekal, artinya sekali ibu dapat level itu, anggaplah surga ini contoh saja. Kalau rasionalnya surga itu memiliki 100 level, 100 cluster. Kalau komplek perumahan misalnya cluster. Ini cluster A, B, C sampai Z misalnya, anggaplah A sampai Z aja. Tapi berbeda-beda fasilitasnya semua, beda-beda ukuran rumahnya, beda-beda kemewahan dan fasilitasnya misalnya. Kalau ibu berbuat amal sekarang asal-asalan, ya udahlah, yang penting saya masuk surga. Ibu dapat Z misalnya. Nah kalau ibu sudah masuk Z, itu fasilitas bagus banget karena sudah di surga gitu ya. Tapi masalahnya, ibu akan kekal situ. Ibu tidak bisa pindah ke X, ke Y, nggak bisa naik, nggak bisa pindah gitu ya. Nggak bisa ke, apalagi ke D, A itu nggak bisa udah nggak bisa karena khalidina fiha, kekal selama di situ. Kita bisa memahami makna khalidina fiha ini adalah, oh saya masuk surga saya nggak akan keluar. Oke, itu benar. Tapi fahami juga di poin ini nih. Artinya sekali kita masuk ke level itu kita nggak bisa pindah. Nanti kan kita di surga bisa saling mengunjungi. Ibu akan kunjungin tuh orang tuanya, siapalah saudaranya, oh sana. Tapi akan lebih bagus pasti levelnya. Ibu akan datang ke klaster walaupun nanti di surga sudah tidak ada lagi rasa cemburu. Tetapi kita sebenarnya bisa dapat level itu. Nah, untuk menentukan level yang lebih baik, masuk ke klaster lebih baik, itu bisa dengan niat dan juga bisa dengan berusaha, gitu ya. Bagaimana kita niatkan agar Allah berikan itu dan kita berusaha untuk meraih yang terbaik tadi. Nah, ini hati-hati sekali ya. Oleh karena itu jangan selalu anggap remeh, sudahlah, cuman mentraktir teman-teman, ya udahlah, dianggap kecil. Padahal sebenarnya dengan yang mentraktir sudah dapat pahalanya. Berapa kali kita sedang satu mobil sama seorang teman, ada orang miskin minta di lampu merah, teman kita memberi, kita cuma melihat saja. Padahal sebenarnya sudah jelas depan mata kita secara teori, dia dicatat pahala. Seakan-akan sudahlah karena teman saya sudah kasih. Loh, teman Anda sudah kasih, Anda sendiri belum. Kasih, ikut serta di situ. Kalau perlu kita yang memberikan walaupun teman kita tidak kasih. Misal contoh, berapa banyak kita hanya melihat orang lain berbuat dan kita tahu secara teori ini adalah ada pahalanya, dan kalau lewat sekali, misalnya kita lewat lampu merah tersebut sudah pergi, belum tentu kita bisa ketemu dengan orang fakir yang sama. Malaikat pun nanti kalaupun kita ketemu besok, dicatat untuk hari esok, hari kemarin sudah tidak. Gak bisa kita perbaiki. Semua ini khalidina fiha, kekal selamanya. Ini harus kita hati-hati juga di sini, pekah melihat ini bagaimana kita meraih yang terbaik, karena sekali kita miliki kepemilikannya abadi dan tidak bisa kita upgrade. Ya, walaupun sudah sangat bagus gitu ya. Allahu a'lam. Jadi itu juga penting untuk digarisbawahi. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Abu Daud. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya akhlak bukan hanya memberatkan timbangan hari kiamat, bukan hanya menjadi penyebab masuk ke dalam surga, tetapi juga dia adalah menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Di saat Anda bertemu dengan orang yang ramah, ya,
murah senyum, dermawan, pemaaf. Ini berarti orang yang sudah sempurna imannya. Karena itu perkataan Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud. Kata beliau SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu orang mukmin yang paling sempurna imannya. Berarti ada korelasi antara akhlak baik dengan keimanan. Makna lainnya kalau kita mau ambil sebuah pemahaman lawan daripada pemahaman ini ya, artinya orang yang buruk akhlaknya akan jauh dari keimanan. Mau dia banyak sholat malam, mau dia banyak sedekah, itu nggak ada urusannya. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, ada seorang laki-laki berkata di dalam majelis Nabi SAW, ya Rasulullah, di Madinah ini ada seorang wanita selalu sholat malam, selalu puasa di siang hari. Tidak pernah ketinggalan tuh, sholat malam dan dia puasa di siang hari. Tetapi dia jahat sama tetangganya. Lisannya tajam, suka menyakiti orang. Kata Nabi SAW, la khaira fiyah hiya finnar. Nggak ada kebaikan pada wanita itu, dia masuk neraka nanti. Walaupun dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi kalau jahat sama orang, nggak ada akhlaknya di neraka. Dan sebaliknya kata laki-laki itu, sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini juga ada orang, wanita juga, sholat malamnya biasa-biasa saja. Begitu juga dengan puasanya, kapan dia mampu, tapi baik sekali sama orang, akhlaknya baik. Kata Nabi SAW, kebaikan padanya dia di surga. Jadi memang ini bagian daripada yang harus difahami baik-baik masalah akhlak. Begitu juga kata Nabi SAW yang coba merincikan kepada kita tentang bagaimana rincian akhlak yang baik itu. Ya, beliau mengatakan, ahabbun nasi ilallahi amfa'uhum. Manusia yang paling Allah cintai justru yang paling bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, itu yang paling Allah cintai. Wa habbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Nah, ini juga masuk dalam akhlak yang baik. Ibu menghibur orang, ya, dia lagi sedih atau tidak? Kalau dia lagi gembira, kita masuk kepada kegembiraannya. Lahir anak, berhasil suaminya atau apa, selamat ya, semoga sukses lah terus, semoga gini. Kita masukkan, tambahkan, itu ibadah itu. Masukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Itu termasuk amal yang paling Allah cintai. Artinya paling besar pahala. Itu masuk dalam akhlak itu. Apalagi kalau lagi sedih, ya, lagi kesedihan karena meninggal, lagi bangkrut usaha, lagi apa, itu justru apa yang kita bisa bantu, masukkan kegembiraan ini, bisa kita bantu secara finansial, bisa kita bantu secara nasihat, bisa kita bantu dengan doa, bisa kita support kekuatan dengan apalah nasihat-nasihat, nah seperti itulah. Kemudian kata Nabi SAW, au takshifu anhu kurbah, atau kata Nabi SAW, engkau membebaskan kesusahannya. Dia terlilit utang, bayarkan. Dia mau bayar rumah sakit, gak bisa kita bayarkan rumah sakitnya. Dia mau bayar sekolah anaknya, kita yang bayarin gitu ya. Nah itu semua masuk dalam akhlak yang baik. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utangnya. Dikatakan au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Itu semua masuk dalam akhlak yang baik gitu ya. Masukkan kegembiraan dalam hatinya, menghilangkan masalah yang sedang dia hadapi, melunasi utangnya, menghilangkan rasa laparnya. Kemudian kata Nabi SAW penutupan hadis luar biasa, wala an amshi ma akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Dan ketahuilah, ya kata Nabi SAW, aku ini kalau keluar, kata Nabi SAW, memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada i'tikaf di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi 1 bulan. Ini hadis pernah kita singgung, hadis riwayat Tabarani, di mana maksud daripada hadis ini, i'tikaf itu kan artinya kita mengikat diri, Bu ya. Seperti kalau di akhir Ramadan kita mengikat diri, ya, dengan cara kita tinggal 10 terakhir Ramadan di masjid. Ibu nggak keluar sama sekali, itu namanya i'tikaf. Yang paling afdal 10 hari berturut-turut. Kalau enggak bisa berapa waktu pun yang ibu niatkan i'tikaf di masjid. Tapi i'tikaf intinya mengikat diri, meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat yang lain kecuali ibadah. 5 waktu sholat di masjid, ya, tidur di masjid, makan di masjid, pokoknya di masjid semuanya, baca Quran, berzikir segala macam. Kata Nabi SAW, kalau aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, misal dia mengatakan tolong bantu saya ini, atau tolong antar saya ke sini, atau kamu tahu nggak alamatnya ini, lalu kita memenuhi itu, lalu kemudian dia dapat jalan keluarnya, itu lebih baik, menurut Nabi SAW ini ya, beliau cintai daripada i'tikaf selama 1 bulan di masjid. Maksudnya pahalanya sangat besar. Juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan masuk dalam akhlak yang baik, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kata Nabi SAW, tutur kata yang santun dan baik, ramah, intonasinya diatur, ya, itu adalah sedekah, dihitung pahala yang besar. Masuk dalam akhlak yang baik juga adalah senyum dengan muslim, terbiasa senyum dengan pasangan hidup, senyum dengan teman-teman. Tentu bukan juga kita senyum terus-menerus atau tertawa, terbahak-bahak ya. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Karena nggak mungkin juga orang kalau lagi dalam kondisi sedih lalu kita senyum-senyum di depannya, kan gitu. Tapi
Kita posisikan, misalnya orang kalau lagi dalam kondisi sedih, ada masalah, kita justru datang, tunjukkan kepedulian kita. Kita kayak masuk di dalam hidup dia. Kita pun menunjukkan kalau kita sedih, ada apa ya, apa yang bisa saya bantu. Kita nggak mungkin senyum-senyum di saat itu. Senyum di sini adalah disesuaikan kondisi dan keadaannya, gitu kan? Kayak misalnya kita baru pertama ketemu, mungkin ya, tegur sapa. Itu masuk dalam hadits Nabi SAW riwayat Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu dihitung sedekah. Jadi ini semua masuk dalam masalah akhlak-akhlak yang baik, ya. Tentu masuk dalam juga kedermawanan dan segala macam gitu ya. Kemudian kita tinggal tutup tentang masalah juga ada hadis riwayat Ahmad. Ya, ini keutamaan juga didapatkan bagi orang yang akhlak yang baik. Mereka akan bersama dengan Nabi SAW atau sangat dekat dengan Nabi SAW, istananya di surga nanti. Jadi bukan hanya sekedar memberatkan timbangan amal sebab masuk surga, tapi juga kita bisa dekat dengan Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, Inna akrabakum minni majlisan yawmal qiyamati ahsanukum khuluqa. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya di antara kalian dariku atau padaku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Itu yang paling baik akhlaknya. Nah ini berarti menandakan juga akan nanti masuk surga lalu tambah level yang sangat tinggi. Di bawah level para nabi-nabi. Karena memang akhlaknya yang mulia. Jadi ini semua menandakan memang akhlak yang mulia ini harus menjadi skala prioritas dalam pikiran kita. Nah sebagai penutup lawannya, tentang sifat kasar, keras, dimulai dari tutur kata yang kasar, intonasi yang tinggi, tatapan mata yang melotot misalnya, tangan yang kasar. Biasanya ini bermula dari lisan. Kalau orang sudah terbiasa lisannya tajam, maka matanya akan biasa melotot, tangannya juga biasa melayang. Seperti itulah ya. Dan biasanya ya tekstur tubuhnya pun orang seperti ini kelihatan kasar banget. Orang pun tidak merasa nyaman ya. Kita kalau lihat Bu, ada satu orang, mungkin maaf, secara ekonomi biasa saja, atau miskin kita anggap, mungkin fisik juga biasa, tidak ada paras, tidak dikatakan paras wajahnya cantik misalnya, kulitnya dan segala macam lah. Tapi kalau dia ngomong sama kita, ramah, santun, kita pasti nyaman. Kalau ada orang yang sangat cantik, sangat kaya, sangat tinggi jabatan, tapi ngomongnya selalu kasar, saya yakin ini hanya karena masalah duniawi saja. Ya, mungkin karena bawahan, mungkin karena ada urusan yang urusan dunia, habis itu akan ditinggalkan. Ya, akhlak itu akan sangat berbekas sekali. Ya, walaupun sebenarnya fisik kita kurang, apalagi kalau Allah sudah kasih kita kelebihan fisik ditambah akhlak yang mulia, itu yang luar biasa. Ya, dan itu yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW dan juga diwariskan oleh para sahabatnya. Makanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, mereka terkenal sekali dalam kisah-kisah mereka dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita disuruh menjaga akhlak yang mulia ini bahkan ya dalam menghadapi musuh-musuh, orang kafir pun. Ya, sudah pernah kita jelaskan masalah hukum syamata, ya, menghina orang lain. Nabi SAW melarang kita untuk menghina pasukan musuh, nggak boleh. Kita mengatakan, itu jumlahnya cuma sekian, pasti kita yang akan menang. Itu nggak boleh. Kalau pernah dengar kisah tentang perang Hunain, waktu itu jumlah muslimin 12.000 orang. Pasukan musuh lebih sedikit. Belum pernah umat Islam lebih besar pasukannya dibandingkan musuh, kecuali di saat itu. Walaupun musuh itu jumlahnya 30.000 ya. Tapi pasukan inti mereka mungkin sekitar 10 ribuan. Sisanya perempuan sama anak-anak. Sengaja mereka naikkan di atas unta supaya kelihatan pasukan mereka besar. Ya, seperti itulah. Itu suku Hawazim waktu itu. Tapi waktu itu ada sahabat yang mengatakan, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini. Karena itu saja Allah buat di awal peperangan umat Islam kalah. Jadi nggak boleh kita anggap remeh orang lain gitu ya. Jadi kalau Allah kasih ibu rumah yang bagus, Allah kasih fisik yang lebih, Allah kasih jabatan, ibu harus nikmatin dan bersyukur sama Allah. Jangan membuat justru kita merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain bisa membalik keadaan. Umar bin Khattab mengatakan ini sebenarnya tidak mungkin terjadi karena laki-laki nggak mungkin hamil. Tapi dia ingin menyampaikan sebuah poin penting. Dia mengatakan, saya khawatir kalau ada seorang ibu yang sedang hamil, perutnya besar lewat di depan dan aku mengatakan, perutnya besar ya, Allah ubah perutku pun menjadi besar. Jadi nggak boleh sama sekali merendahkan orang lain. Itu sampai pada level itu. Harus kita lakukan apa? Kalau ibu melihat sesuatu yang kurang pada orang lain tidak ada sama kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Justru karena tidak ada pada kita. Lalu kita coba bantu supaya dia keluar dari permasalahan itu. Daripada ibu mengejek temannya ibu, maaf, yang di sebelah ibu mungkin bau badannya nggak enak, badannya nggak enak misalnya. Lebih baik ibu kasih solusinya. Mungkin dengan tidak menyinggungnya. Contoh misalnya ibu tahu nih dia ada di situ atau dia ada, ibu bisa mengirimkan kepada dia mungkin paket kosmetika atau apa ya, di dalamnya ada roll on. Mungkin dengan akhlak-akhlak seperti itu akhirnya kita bisa mengubah keadaan orang gitu ya. Saya ingat betul saya pernah dengan salah satu kerabat begitu naik satu mobil bau badannya nggak enak. Saya terus berpikir waktu itu gimana caranya memberikan saran ke orang ini. Pasti dia tersinggung kalau saya bilang bau badanmu nggak enak gitu. Tapi memang baunya nggak enak karena satu mobil gitu. Terus saya tiba-tiba Allah perlihatkan, saya ngeliat minimarket waktu itu, saya bilang sama supir tolong berhenti sebentar. Saya turun lalu saya belanja apa yang biasa saya beli aja, biasa saya pakai sederhana, roll onnya apa gitu. Saya beli, terus saya beli juga beberapa snack, saya bagi di mobil lalu saya mengatakan ini tadi saya beliin antum nih. Siapa tahu cocok, ini yang biasa saya pakai. Sebenarnya saya sedang ingin dia perbaikin keadaannya. Dan alhamdulillah semenjak itu sampai sekarang kalau saya ketemu nggak pernah cium bau badannya. Mudah-mudahan karena itu ya. Kita berikan pada dia solusi daripada cuma tahu menghina, kan gitu.
Apa manfaatnya kita menghina? Nggak ada. Bisa saja Allah datangkan orang itu di hadapan kita dengan akhlak dia yang buruk, dengan penampilan dia yang buruk, justru Allah mau kita raih pahala dari dia. Kenapa kita jadikan itu sebagai ajang ejekan? Malah akhirnya jadi dosa buat kita. Bukan kita jadikan sebagai ajang justru kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ini kan juga pernah saya kasih contoh dengan masjid ya, waktu kita bahas itu hari. Daripada ibu pada saat mampir di sebuah masjid, masjidnya kotor misalnya, karpetnya bau, misalnya panas masjidnya, WC-nya kotor, ibu hina-hina, lebih baik ibu punya andil di situ. Daripada ibu hina rumahnya Allah. Kan itu. Oh, masjidnya kotor bau, jangan sholat di sana. Setiap ada bahan cerita langsung cerita masjid itu. Kalau ibu punya rumah sedikit berantakan, ada tamu datang lalu menghina, ibu terima nggak? Bagaimana dengan rumahnya Allah? Kita ambil pesan imannya, ibu disampaikan oleh Allah kakinya ke masjid itu supaya ibu yang perbaikin. Kenapa ibu nggak pas beliin AC? Kenapa ibu nggak renovasi masjid itu? Kenapa ibu nggak perbaikin kamar mandinya? Udah kan selesai masalahnya. Bisa anggaplah 2-3 tahun ke depan orang pakai tempat uduk bersih, kita ganti keramiknya, kita segala macam. Tidak seberapa dikeluarin uang misalnya. Lebih baik kita ke situ, pesan imannya yang kita sentuh, ya, orang sampai kepada kita buruk kita perbaikin, tempat masjid tadi kotor kita perbaikin dan seterusnya lah, gitu ya. Nah, ini semua bagian daripada akhlak yang harusnya kita perhatikan. Allahu a'lam. Begini bahasan kita dan alhamdulillah dengan bahasan hari ini berarti kita sudah menyelesaikan buku ini. Semoga Allah SWT ikhlaskan niat menjadikan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita untuk mengamalkan tentunya. Serta kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya maka saya beristighfar kepada Allah SWT dan saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.